kita juga bicara wacana soal pemilu kada. Kan Bapak kan mau ngajukan soal DPRD. Jadi kita cerita, sebetulnya persoalannya bukan di DPRD yang pilih, Pak. Kita bisa tahu banyak soal itu. Saya kira ketua kita juga pernah ngalamin, mau jadi gubernur Sumut. Dan sekarang Pak, saya harus membagikan kepada Bapak, kebetulan saya tidak berani juga mengklaim paling pengalaman, tetapi kalau dari pengalaman saya, boleh dikatakan saya adalah orang paling pengalaman di Indonesia berpolitik pasca reformasi, Pak. Karena saya ikutin persis dari pengusaha sebelum reformasi. Saya diangkat anak dari bupati, saya ngerti bagaimana upeti, bagaimana DPRD harus kita jinakkan. Dulu berbeda, Pak. DPRD dulu takut pada partai, Pak. Makanya kita bisa rasakan dulu kalau zaman Pak Harto, Pak. DPR RI sama MPR ini, itu kan orang terdekatnya Pak Harto yang dipercaya, yang direstui. Gubernur, bupati kan Bapak pernah di situ, Pak. Itu harus di screening, Pak. Siapa mau jadi DPRD itu harus di screening. Litsus, dicoret, Pak. Tinggal dipanggil, Pak. Saya tahu persis, Pak. Bupati tinggal panggil, lu macam-macam, kamu masih mau jadi anggota DPRD nggak nih? Kalau Anda nggak mau, saya coret. Ganti siapapun kita bisa. Pemilihan pun kita atur, Pak. Begitu ada beda suara, recall. Kita bisa atur semua, Pak, itu, Pak. Kita tahu persis siapa, Pak. Nah, kan dulu nggak bahaya, karena kita masih ada Godfather, Pak Harto. Semua lihat beliau sudah takut, Pak. Tapi hari ini, Pak Harto sudah gitu banyak. Bapak bisa bayangkan kalau dilepas kepada DPRD, Pak. Yang saya khawatir, saya cerita sama Prof tadi. Bapak tahu nggak tren pengusaha sekarang, Pak? Pengusaha sekarang buat apa saya pakai Bapak untuk bantu saya perlancar urusan, Pak? Saya jadi ambil kekuasaannya, Pak. Saya yang jadi pejabatnya, buat apa saya pakai orang lagi sekarang, Pak? Kalau zaman tanam-tanam orang tuh zaman dulu, Pak. Nah, sekarang Bapak lihat kades-kades. Sekarang banyak orang kaya nggak sanggup jadi bupati, jadi kades, Pak. Tujuan semua tuh menguasai sumber daya alam. Nanti saya usul, secara umum yang paling layak jadi pejabat itu adalah PNS. Pak Gamawan kan sendiri termasuk yang paling beruntung, karena masa begitu reformasi, masih terlalu sedikit orang-orang yang SDM-nya dikit, Pak. Jadi partai-partai akhirnya ya sudahlah, ini kita suruh si A atau si B lah untuk supaya dia bisa untuk maju gitu loh, Pak. Lalu dia udah punya uang, dia punya nama, ada yang baik bisa dapat. Tapi yang nggak punya baik dia nyolongnya banyak, Pak. Akhirnya dia terpilih kembali, Pak. Nah, kalau lihat DPRD sekarang, Pak, ini akan terjadi pembagian persekongkolan menilap APBD lebih gila lagi, Pak. Sekarang kita lihat ada keterbukaan informasi publik. Pernah nggak ada bupati atau wali kota gubernur yang berani taruh di websitenya sampai lembar ketiga APBD-nya? Itu bukan rahasia negara, Pak. Nggak pernah kita lakukan, Pak. Karena kita takut dievaluasi. Kenapa? Karena kita harus akuin semua pejabat negara bisa melanggar gratifikasi, Pak. Kalau hitung dari anak kita sekolah segala macam. Nah, saya jadi bupati juga saya tutup sebelah mata, saya panggil pengusaha. Kalau Anda untung tidak menyalahi spek, mau kasih PNS saya tutup sebelah mata lah. Anggap Anda bantu adik angkatmu atau keponakanmu yang perlu kuliah. Tetapi kita nggak bisa lakukan itu terus menerus. Masa kita mau membohongin diri sendiri? Saya udah usul dari awal Bapak masuk, kenapa nggak kasih lamsam? Misalnya bupati 150 juta, gubernur misalnya 300, 500 tergantung kepada. Kalau sekarang dia punya PAD, Pak, dia masih tetap tanda tangan. Akhirnya kita bohong juga, Pak, suruh ajudan tanda tangan, Pak. Nggak mungkin dong kasih orang ke kematian, kawinan, minta orang absen. Tanda tangan, kwitansinya. BPKB periksa, akhirnya itu palsu semua, Pak. Tapi semua namanya uang taktis itu dipakai habis. Nah, itu kan sesuatu kemunafikan yang kita lakukan. Nah, saya sangat berharap begitu Bapak masuk jadi Mendagri, terus masuknya Profesor Jo, saya sangat punya semangat gitu, Pak. Jadi Nurul bilang, kok Ahok kamu tumben nggak mau ngomong, kalau cuma angka-angka ini soal Papua, soal apa, saya bilang enggak, saya nggak gitu semangat, Pak. Karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara, yang cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi. Kita ini jadi munafik. Nah, kenapa kita nggak mau bikin sistem gaji baik, lalu kita terapkan undang-undang nomor 7 tahun 2006, itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada prinsip illicit enrichment di sana. Ketika kekayaan pejabat bertambah tidak wajar, kita bisa sita buat negara, Pak. Nah, saya yakin PNS-PNS kita dan TNI-TNI yang jujur atau profesional yang jujur akan jadi orang paling berpotensi untuk menjadi kepala daerah. Pengusaha pun akan takut, Pak, ketika diperiksa pajak yang dia bayar dengan harta yang dia punya dengan biaya hidup. Kan kita ada LHKPN segala macam. Jadi pasti orang takut.
Tapi kita tidak mau seperti sekarang juga, Pak, memeriksa orang yang lama-lama, Pak. Jadi artinya ini adalah rekonsiliasi kita, harus ada satu titik seperti IKTP. Jadi jangan terus menerus ributin ini, ributin apa. Harus ada sesuatu yang sudah kenyang, sudahlah rezeki dia. Tapi kita mulai babak baru. Kalau negara ini, Pak, Bapak cuma kotak-katik mengatakan korupsi setengah dari kepala daerah itu karena habis uang banyak. Saya bilang tidak. Bapak, saya berani taruhan apapun, Pak. Nanti dipilih DPRD pun lebih gila lagi mainnya, Pak. Sekarang masih ada sedikit cari muka. Nanti kalau DPRD kita betul-betul nggak peduli siapapun, dan ini akan terus naik. Soal wakil nggak ada, saya kira kita bisa diskusikan. Tapi kalau Bapak mengasumsikan bahwa persoalan korupsi sekarang karena dia habisin uang banyak, nggak betul, Pak. Yang bukan duit dia, Pak. Malah ada calon-calon kepala daerah yang cari untung, Pak. Itu pengusaha yang gila SDA, Pak. Saya kenapa bisa tahu? Begitu pasca reformasi sampai peristiwa Mei, kami kan anak Trisakti, Pak. Kita spot dana, Pak. Lalu tahun 99, pemilu pertama, kita spot PDI Perjuangan, Pak. Kita tahu persis. Lalu sampai 2003, saya ikut partai baru, Dr. Sarir. Saya ikut verifikasi. Bagaimana oknum KPUD memeras partai baru. Kalau Anda, termasuk rakyat juga memeras, supaya Anda bisa lolos. Lalu 2004 saya ikut pemilu, Pak. Bagaimana pemilu waktu itu masih udah mulai orang-orang DPRD yang dulu ada yang mantan preman udah bisa nyogok-menyogok, itu 2004. Rakyat udah meres. Lalu 2005 saya ikut pemilu kada pertama kali, itu masih bagus, Pak. Belum ada LSI yang mempermainkan. Belum ada survei-survei yang mempermainkan. Saya mungkin satu-satunya calon bupati yang tercatat di KPUD seluruh Indonesia tidak memanfaatkan satu pun jadwal kampanye. Dan tidak ada bagi baju kaos, Pak. Itu saya lakukan, Pak. 2007 saya ikut pemilu kada lagi di Babel. Yang DPT isi tangan semua, Pak. Pakai cara mati lampu, tidak pernah kertas suaranya diperiksa mana asli mana tidak asli. Akhirnya sampai jam 7 malam menang 7.000, DPT isi tangan. Jam 11 malam dia tambah 21.000, Pak. Jadi saya kalah 14.800. Bawa ke Mahkamah Agung. Nah, saya tahu persis apa terjadi di Mahkamah Agung, Pak. Cuma saya orangnya hobi aja, Pak, kayak gitu, Pak. 2008 katanya partai ada kewajiban membuka peluang kepada semua orang untuk mendaftar. Tanya sama Pak Ketua, PDI Perjuangan itu membuka. Saya mendaftar, Pak, saya iseng juga, Pak. Sumbang saya kasih, bawa TV saya sumbang 100 juta juga, Pak. Tidak ada konvensi-konvensi, Pak. Itu semua sudah diatur. Makanya saya katakan kalau main dengan DPRD, 2009 saya masuk ke DPR RI, Pak. Nah, Golkar juga taruh saya di nomor bawah, Pak. Dari 4 nama caleg, saya nomor bawah, Pak. Kursi DPR cuma 3 di Bangka Belitung, Pak. Untung saja ada putusan MK bahwa pakai suara terbanyak. 3 sampai mati juga nggak bisa dapat yang nomor 4, Pak. Cuma saya suka aja Ji Samsu, 23 buat Golkar, 4 buat saya. Nah, tapi kan nggak bisa semua orang punya nasib seperti itu, Pak. Nah, seperti sekarang, saya kenapa pulang ke Babel? Saya nggak mau pulang lagi ke Babel. Untuk apa saya katakan? Kalau sistem nggak diperbaiki, Indonesia tidak akan pernah melahirkan kepala daerah yang memikirkan rakyat, Pak. Semua akan gorong, kalau dia nggak gorong, dia pasti akan dibayar dari cukong-cukong, Pak. Nah, dia ngomong DKI, oh ya saya mau coba, saya bilang, ini menarik, Pak. Saya mau coba secara independen pun, itu gila-gilaan, Pak. Orang harus dikumpulkan secara fisik, Pak. Di satu kelurahan. Jadi kalau DKI, kalau 400.000 orang, bagaimana kumpulkan secara fisik? Jika sama saya, kita sudah membuang, tidak boleh independen. Tapi saya mau coba independen, Pak. Supaya karir saya itu lengkap, Pak, untuk bermain politik. Terima kasih, Pak. Ya, sah beliau. Silakan Pak Mukoam. Keluar. Nah, kita juga bicara wacana soal pemilu kada. Kan Bapak kan mau ngajukan soal DPRD. Jadi kita cerita, sebetulnya persoalannya bukan di DPRD yang pilih, Pak. Kita bisa tahu banyak soal itu. Saya kira ketua kita juga pernah ngalamin, mau jadi gubernur Sumut. Dan sekarang, Pak, saya harus membagikan kepada Bapak. Kebetulan saya tidak berani juga mengklaim paling pengalaman. Tetapi kalau dari pengalaman saya, boleh dikatakan saya adalah orang paling pengalaman di Indonesia berpolitik pasca reformasi, Pak. Karena saya ikutin persis dari pengusaha sebelum reformasi. Saya diangkat anak dari bupati, saya ngerti bagaimana upeti, bagaimana DPRD harus kita jinakkan. Dulu berbeda, Pak. DPRD dulu takut pada partai, Pak. Makanya kita bisa rasakan dulu kalau zaman Pak Harto, Pak. DPR RI sama MPR ini, itu kan orang terdekatnya Pak Harto yang dipercaya, yang direstui. Gubernur, bupati kan Bapak pernah di situ, Pak. Itu harus di screening, Pak. Siapa mau jadi DPRD itu harus di screening. Litsus.
Dicoret Pak, tinggal dipanggil Pak. Saya tahu persis Pak, Bupati tinggal panggil, lu macam-macam, kamu masih mau jadi anggota DPRD nggak nih? Kalau anda nggak mau saya coret. Ganti siapapun kita bisa. Pemilihan pun kita atur Pak. Begitu ada beda suara, recall. Kita bisa atur semua Pak itu Pak. Kita tahu persis siapa Pak. Nah kan dulu nggak bahaya, karena kita masih ada Godfather Pak Harto. Semua lihat beliau sudah takut Pak. Tapi hari ini Pak Harto sudah gitu banyak. Bapak bisa bayangkan kalau dilepas kepada DPRD Pak. Yang saya khawatir, saya cerita sama Prof tadi. Bapak tahu nggak tren pengusaha sekarang Pak? Pengusaha sekarang buat apa saya pakai Bapak untuk bantu saya perlancar urusan Pak? Saya jadi ambil kekuasaannya Pak. Saya yang jadi pejabatnya, buat apa saya pakai orang lagi sekarang Pak? Kalau zaman tanam-tanam orang tuh zaman dulu Pak. Nah sekarang Bapak lihat kades-kades. Sekarang banyak orang kaya nggak sanggup jadi bupati, jadi kades Pak. Tujuan semua tuh menguasai sumber daya alam. Nanti saya usul, secara umum yang paling layak jadi pejabat itu adalah PNS. Pak Gamawan kan sendiri termasuk yang paling beruntung, karena masa begitu reformasi, masih terlalu sedikit orang-orang yang SDM-nya dikit Pak. Jadi partai-partai akhirnya, ya sudahlah, ini kita suruh si A atau si B lah, untuk supaya dia bisa untuk maju gitu loh Pak. Lalu dia udah punya uang, dia punya nama, ada yang baik bisa dapat. Tapi yang nggak punya baik, dia nyolongnya banyak Pak. Akhirnya dia terpilih kembali Pak. Nah kalau lihat DPRD sekarang Pak, ini akan terjadi pembagian persekongkolan menilap APBD lebih gila lagi Pak. Sekarang kita lihat ada keterbukaan informasi publik. Pernah nggak ada bupati atau wali kota gubernur yang berani taruh di websitenya sampai lembar ketiga APBD-nya? Itu kan rahasia negara Pak. Nggak pernah kita lakukan Pak. Karena kita takut dievaluasi. Kenapa? Karena kita harus akuin semua pejabat negara bisa melanggar gratifikasi Pak. Kalau hitung dari anak kita sekolah segala macam. Nah saya jadi bupati juga saya tutup sebelah mata, saya panggil pengusaha. Kalau anda untung tidak menyalahi spek, mau kasih PNS saya tutup sebelah mata lah. Anggap anda bantu adik angkatmu atau keponakanmu yang perlu kuliah. Tetapi kita nggak bisa lakukan itu terus menerus. Masa kita mau membohongin diri sendiri? Saya udah usul dari awal Bapak masuk, kenapa nggak kasih lamsam? Misalnya bupati 150 juta, gubernur misalnya 300, 500 tergantung kepada. Kalau sekarang dia punya PAD Pak, dia masih tetap tanda tangan. Akhirnya kita bohong juga Mbak, surat ajudan tanda tangan Mbak. Nggak mungkin dong kasih orang kematian, kawinan, minta orang absen, tanda tangan, kwitansinya. BPKB periksa, akhirnya itu palsu semua Pak. Tapi semua namanya uang taktis itu dipakai habis. Nah itu kan sesuatu kemunafikan yang kita lakukan. Nah saya sangat berharap begitu Bapak masuk jadi Mendagri, terus masuknya Profesor Jo, saya sangat punya semangat gitu Pak. Jadi menurut saya kok Ahok kamu tumben nggak mau ngomong. Kalau cuma angka-angka ini soal Papua, soal apa, saya bilang enggak, saya nggak gitu semangat Pak. Karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara, yang cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi. Kita ini jadi munafik. Nah kenapa kita nggak mau bikin sistem gaji baik, lalu kita terapkan undang-undang nomor 7 tahun 2006, itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada prinsip illicit enrichment di sana. Ketika kekayaan pejabat bertambah tidak wajar, kita bisa sita buat negara Pak. Nah saya yakin PNS-PNS kita dan TNI-TNI yang jujur, atau profesional yang jujur, akan jadi orang paling berpotensi untuk menjadi kepala daerah. Pengusaha pun akan takut Pak, ketika diperiksa pajak yang dia bayar dengan harta yang dia punya dengan biaya hidup. Kan kita ada LHKPN segala macam. Jadi pasti orang takut, tapi kita tidak mau seperti sekarang juga Pak, memeriksa orang yang lama-lama Pak. Jadi artinya ini adalah rekonsiliasi kita, harus ada satu titik seperti IKTP. Jadi jangan terus menerus ributin ini, ributin apa, harus ada sesuatu. Yang sudah kenyang sudahlah rezeki dia, tapi kita mulai babak baru. Kalau negara ini Pak, Bapak cuma kotak-katik mengatakan korupsi setengah dari kepala daerah itu karena habis uang banyak, saya bilang tidak. Bapak, saya berani taruhan apapun Pak. Nanti dipilih DPRD pun lebih gila lagi mainnya Pak. Sekarang masih ada sedikit cari muka. Nanti kalau DPRD kita betul-betul nggak peduli siapapun, dan ini akan terus naik. Soal wakil nggak ada, saya kira itu bisa diskusikan. Tapi kalau Bapak mengasumsikan bahwa persoalan korupsi sekarang karena dia habisin uang banyak, nggak betul Pak. Yang bukan duit dia Pak, malah ada calon-calon kepala daerah yang cari untung Pak. Itu pengusaha yang gila SDA Pak. Saya kenapa bisa tahu? Begitu pasca reformasi sampai peristiwa Mei, kami kan anak Trisakti Pak, kita spot dana Pak.
Lalu tahun 99, pemilu pertama, kita spot PDI Perjuangan, Pak. Kita tahu persis. Lalu sampai 2003, saya ikut partai baru, Dr. Sarir. Saya ikut verifikasi. Bagaimana oknum KPUD memeras partai baru. Kalau Anda, termasuk rakyat juga memeras supaya Anda bisa lolos. Lalu 2004 saya ikut pemilu, Pak. Bagaimana pemilu waktu itu masih udah mulai orang-orang DPRD yang dulu ada yang mantan preman udah bisa nyogok-menyogok, itu 2004. Rakyat udah meres. Lalu 2005 saya ikut pemilu kada pertama kali, itu masih bagus, Pak. Belum ada LSI yang mempermainkan. Belum ada survei-survei yang mempermainkan. Saya mungkin satu-satunya calon bupati yang tercatat di KPUD seluruh Indonesia tidak memanfaatkan satu pun jadwal kampanye. Dan tidak ada bagi baju kaos, Pak. Itu saya lakukan, Pak. 2007 saya ikut pemilu kada lagi di Babel. Yang DPT isi tangan semua, Pak. Pakai cara mati lampu. Tidak pernah kertas suaranya diperiksa mana asli, mana tidak asli. Akhirnya sampai jam 7 malam menang 7.000, DPT isi tangan. Jam 11 malam dia tambah 21.000, Pak. Jadi saya kalah 14.800. Bawa ke Mahkamah Agung. Nah, saya tahu persis apa terjadi di Mahkamah Agung, Pak. Cuma saya orangnya hobi aja, Pak, kayak gitu, Pak. 2008 katanya partai ada kewajiban membuka peluang kepada semua orang untuk mendaftar. Tanya sama Pak Ketua, PDI Perjuangan untuk membuka. Saya mendaftar, Pak. Saya iseng juga, Pak. Sumbang saya kasih, bawa TV saya sumbang 100 juta juga, Pak. Tidak ada konvensi-konvensi, Pak. Itu semua sudah diatur. Makanya saya katakan kalau main dengan DPRD, 2009 saya masuk ke DPR RI, Pak. Nah, Golkar juga taruh saya di nomor bawah, Pak. Dari 4 nama caleg, saya nomor bawah, Pak. Kursi DPR cuma 3 di Bangka Belitung, Pak. Untung saja ada putusan MK bahwa pakai suara terbanyak. 3 sampai mati juga nggak bisa dapat yang nomor 4, Pak. Cuma saya suka aja Ji Samsu, 23 buat Golkar, 4 buat saya. Nah, tapi kan nggak bisa semua orang punya nasib seperti itu, Pak. Nah, seperti sekarang, saya kenapa pulang ke Babel? Saya nggak mau pulang lagi ke Babel. Untuk apa saya katakan? Kalau sistem nggak diperbaiki, Indonesia tidak akan pernah melahirkan kepala daerah yang memikirkan rakyat, Pak. Semua akan gorong, kalau dia nggak gorong, dia pasti akan dibayar dari cukong-cukong, Pak. Nah, dia ngomong DKI. Oh ya, saya mau coba, saya bilang. Ini menarik, Pak. Saya mau coba secara independen pun, itu gila-gilaan, Pak. Orang harus dikumpulkan secara fisik, Pak. Di satu kelurahan. Jadi kalau DKI, kalau 400.000 orang, bagaimana kumpulkan secara fisik? Jika sama saya, kita sudah membuang tidak boleh independen. Tapi saya mau coba independen, Pak. Supaya karir saya itu lengkap, Pak, untuk bermain politik. Terima kasih, Pak. Ya, sah beliau. Silakan Pak Mukawam. Baik, keluar.